Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah kita masih bertemu kembali walaupun masih secara virtual di mata pelajaran matematika peminatan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan mudah dan semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, hari ini kita masih menyambung materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang persamaan trigonometri sederhana. Ada bentuk sin X, bentuk cos X, serta bentuk tan X. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menentukan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk sin X. Lalu yang kedua, siswa dapat menentukan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk cos X. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk tan X. Nah, di sini kakak menampilkan ada dua buah tabel trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Yang tabel pertama ini menggunakan derajat dari 0 derajat sampai 360 derajat. Lalu tabel yang kedua ini dalam bentuk radian atau putaran dari 0 sampai 2V. Jadi tabel ini untuk memudahkan, misalnya kita mencari sin dari 90 derajat, yaitu 1 yang ini. Nah, tabel ini sangat diperlukan dalam menyelesaikan persamaan trigonometri yang akan kita bahas pada kali ini. Tapi jika kalian sudah hafal semuanya, tidak apa-apa kalau tidak memerlukan tabel ini. Oke, kita masuk ke materi. Apa itu persamaan trigonometri? Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari suatu sudut yang belum diketahui ukurannya. Contohnya ada di sini sin 2x kurang tan x sama dengan 1. Nah, itu adalah contoh persamaan trigonometri karena x itu merupakan suatu sudut yang kita belum ketahui ukurannya atau kita belum ketahui nilainya. Ada 3 bentuk penyelesaian untuk persamaan trigonometri, masing-masing itu untuk sinus, kosinus, dan tangen. Yang pertama untuk sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, tan X sama dengan tan alfa. Jadi ini untuk bentuk awalnya, bentuk secara umum, paling dasar. Ada kalanya bentuk persamaan trigonometri tidak langsung seperti ketiga bentuk di atas. Jika bentuk persamaan trigonometri itu tidak seperti ketiga bentuk di atas tadi, kita harus ubah dulu supaya bentuknya seperti salah satu dari ketiga bentuk di atas. Karena kan biasanya dalam soal-soal itu tidak mungkin semuanya dalam bentuk sederhana seperti ini. Pasti lebih kompleks, lebih sulit. Nah, misalnya seperti ini. Sin X ditambah akar 2 sama dengan negatif sin X. Jadi kita sederhanakan dulu supaya bentuknya jadi sin X sama dengan sin alfa. Kita selesaikan dengan cara persamaan biasanya yang sistem pindah ruas. Jadi akar 2 ini kita pindah ke sini jadi negatif akar 2. Begitu juga sin X, negatif sin X ini jadi sin X. Jadi sin X ditambah sin X sama dengan 2 sin X. Ini tetap negatif akar 2. Lalu 2 yang di depan sin X itu pindah ke sini jadi setengah. Setengah kali negatif akar 2. Negatif setengah akar 2. Nah, jadi kita cari dengan tabel tadi, setengah akar 2 itu sin dari berapa? Lalu diperolehlah 45 derajat. Karena di depannya nih ada negatif ini. Nah, berarti negatif 45 derajat. Jadi diperoleh sin X sama dengan sin negatif 45 derajat. Jadi ini untuk pengantar awalnya. Lanjut, persamaan trigonometri sederhana. Yang dasarnya, yang pertama, jika sin X derajat sama dengan sin alfa derajat untuk X anggota bilangan real, maka X1 sama dengan alfa tambah K kali 360 atau X2 sama dengan 180 kurang alfa ditambah K kali 360. Jadi K ini bisa kita misalkan dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, contoh yang pertama,
Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan sin 45 derajat. Untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi ini bentuk yang dasar tadi, jadi kita tidak perlu mengubahnya lagi. Langsung saja kita masukkan ke rumus yang X1 dan X2 ini. Sin X sama dengan sin 45 derajat. Jadi alfanya itu kita ketahui yaitu 45 derajat. X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi langsung dimasukkan saja. Lalu yang X kedua 180 derajat kurang alfa, alfanya tadi 45, lalu tambah K kali 360 derajat. Nah, sampai sini paham kan? Selanjutnya, nah, kita misalkan K-nya mulai dari K sama dengan 0. Maka 45 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Ini kan hasilnya jadi 0. 0 tambah 45, 45 derajat. Jadi ini untuk X1-nya. Lalu X yang kedua 135. Ini diperoleh dari tadi 180 derajat dikurang 45. Jadi 135. Lalu tadi K-nya sama dengan 0. 0 kali 360 sama dengan 0. 0 tambah 135 ini menjadi X sama dengan 135 derajat untuk X2. Jadi kita dapat dulu dua penyelesaian ini. Selanjutnya untuk K sama dengan 1. Nah, maka K-nya tadi kita masukkan lagi jadi 1. Tadi kan jadi 0, ini jadi 1. Jadi 45 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Jadi 45 ditambah 360 itu hasilnya 405 derajat. Lalu yang kedua, nah X2 135 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Jadi hasilnya 495 derajat. Nah, yang kedua ini bukan penyelesaiannya. Kenapa? Karena ini melebihi dari 360 derajat. Sedangkan syarat di soal cuma sampai 360 derajat. Nah, jadi ini tak memenuhi. Nah, jadi yang memenuhi itu adalah 45 derajat dan 135 derajat. Kenapa menggunakan seperti ini? Ini kan mencari himpunan penyelesaian. Jadi menggunakan tanda kurung kurawal. Selanjutnya ada latihan soal. Nilai X yang memenuhi dari persamaan trigonometri sin X sama dengan 0,5 untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Di sini kan masih dalam bentuk seperti ini, sin X sama dengan 0,5. 0,5 kita cari di tabel merupakan hasil dari sin berapa? Yaitu didapat dari sin 30. Jadi 30 ini adalah alfanya. Nah, kita masukkan ke rumus X yang pertama. 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Lalu kita misalkan K sama dengan 0. Langsung masukkan hasilnya 30 derajat. Kan 0 kali 360, 0. Ditambah 30, hasilnya 30. Lalu untuk K sama dengan 1. 1 dikali 360, 360. Lalu ditambah 30, hasilnya 390. Nah, untuk yang 30 tadi memenuhi, sedangkan 390 ini tidak memenuhi, karena kan tadi batasan soalnya cuma sampai 360 derajat. Lalu untuk yang X kedua, yang menggunakan rumus ini, 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, 0 ditambah 150 derajat, hasilnya 150 derajat. Lalu yang kedua, K sama dengan 1, kita masukkan di sini 360 derajat ditambah 150 derajat. Hasilnya itu 510 derajat. Ini juga tidak memenuhi. Sedangkan yang di atas tadi memenuhi. Jadi yang cuma memenuhi itu ialah 30 derajat sama 150 derajat. Nah, ini untuk penyelesaian yang cos. Jika cos X derajat sama dengan cos alpha derajat dengan X anggota bilangan real, maka X1 sama dengan alpha ditambah K kali 360 atau X2 sama dengan negatif alpha ditambah K kali 360 dengan K anggota bilangan bulat. Jadi latihannya, nilai X yang memenuhi dari persamaan trigonometri cos kuadrat X ditambah 2 cos X sama dengan negatif 1 untuk
untuk X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360 derajat ialah. Nah, kita selesaikan dulu persamaannya. Ini kan dalam persamaan kuadrat. Cos kuadrat X ditambah 2 cos X sama dengan negatif 1. Lalu negatif 1-nya pindah ke ruas kiri, jadi positif 1. Nah, ini dimisalkan. Cos 2X. Cos X-nya itu misalnya pi, jadi ini pi kuadrat. Terus ini 2 cos X jadi 2pi. Terus 1 tetap 0. Kita ubah jadi seperti ini ya, seperti aturan persamaan yang aljabar biasa. Jadi P kurang 1 kali Pi kurang 1 sama dengan 0. Jadi kita peroleh P-nya itu sama dengan 1, maka cos X-nya itu sama dengan 1. Tadi kan Pi-nya itu kita misalkan dengan cos X, berarti karena kita dapat Pi sama dengan 1, maka cos X-nya sama dengan 1. Nah, seperti ini. Kan dapat cos X sama dengan 1. Jadi 1 ini kita cari di tabel yang di awal tadi. Cos dari berapa? Yaitu cos dari 0. Cos 0 itu hasilnya 1. Jadi 0 ini sebagai alfanya. Jadi kita masukkan ke rumus X-nya. X sama dengan 0 tambah K kali 360. Jadi yang pertama K sama dengan 0. Ini 0. Ini 0. 0 tambah 0, 0. Memenuhi. Terus yang kedua K sama dengan 1. 1 kali 360, 360, tambah 0, 360. Ini juga memenuhi. Jadi nilai X-nya memenuhi ialah 0 derajat dan 360 derajat. Selanjutnya yang ketiga, jika tan X derajat sama dengan tan alfa derajat dengan X anggota bilangan real, maka X1 dan 2 itu sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat dengan K anggota bilangan bulat. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari tan 2X derajat sama dengan akar 3 untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, tan 2X sama dengan akar 3 ini soalnya. Lalu akar 3 ini kita cari di tabel sudut-sudut istimewa. Akar 3 hasil dari tan berapa? Nah, kita peroleh hasil dari tan 60 derajat. Jadi kita peroleh 60 derajat ini adalah alfanya. Jadi masukkan saja 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Dan 30 tambah K 90 derajat. Ini, oh iya, ini kan 2X sama dengan 60 derajat tambah K 180 derajat. Ini sama-sama kita bagi 2, jadi X12 nya sama dengan 30 derajat ditambah K kali 90 derajat. Lalu kita masukkan saja K dari K sama dengan 0. 0 tambah 30 hasilnya 30. Lalu 90 tambah 30 120. Dan seterusnya sampai 300 derajat. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ialah 30 derajat, 120 derajat, 210 derajat, 300 derajat. Ini tadi K sama dengan 0 ini kita masukkan ke sini. Nah, substitusi seperti biasa. Lalu ada latihan soal untuk tan X. Nilai X yang memenuhi dari persamaan trigonometri 2 tan X kurang 2 sama dengan 0 untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Yang pertama, 2 tan X kurang 2 sama dengan 0. Ini kita sederhanakan bentuknya supaya tan X aja di depannya. Jadi 2 tan X kurang 2. Kurang 2, negatif 2 ini kita pindah ke ruas kanan jadi positif 2. Jadi 2 tan X sama dengan 2. Lalu 2 ini kita pindah lagi, jadi 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi tersisalah tan X sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke rumus yang tadi. Tadi kan sebelumnya tan X sama dengan 1. 1 itu tan berapa? Yaitu tan 45 derajat. Jadi 45 ini adalah nilai alfanya. Masukkan ke rumus, 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kita masukkan lagi K sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan 2, dan seterusnya. Jadi
K sama dengan 0. 0 kali 180. 0. 0 tambah 45, 45 derajat untuk K sama dengan 0. Lalu K sama dengan 1. 1 kali 180, 180. Lalu 180 ditambah 45 sama dengan 225. Ini juga memenuhi. Lalu setelah itu K sama dengan 2. 2 kali 180 sama dengan 360 kan. Tambah 45 hasilnya 405. Nah, ini tidak memenuhi karena kan melebihi dari 360 derajat. Jadi, nilai X yang memenuhi ialah 45 derajat dan 225 derajat. Nah, baik. Mungkin itu saja penjelasan dari kakak. Semoga dapat dipahami. Dan kakak mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Jika ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Jangan dipendam ya. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.